Halo guys, balik lagi dengan Efek Anime. Dalam video kali ini, kami akan menyatukan 4 part dari Attack on Titan Season 4. Tujuannya agar kalian lebih mudah memahami alur ceritanya, mengingat ceritanya cukup berbelit-belit. Cerita dalam Season 4 ini berfokus dari serangan balik pasukan Paradis, yang mana serangan tersebut menuai banyak konflik dan misteri yang besar. Tapi sebelum kita menuju topik utama, jangan lupa untuk klik subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar selalu mendapatkan update seputar alur cerita anime dari kami. Dan berikut alur cerita Attack on Titan Season 4 versi Efek Anime. Cerita dimulai dari mulainya pemerintahan Marley. Marley adalah bangsa terkuat yang memiliki hampir semua Titan. Namun Titan mereka belum lengkap karena founding Titan berada di Pulau Paradise. Oleh karena itu, Marley melatih 7 anak berbakat untuk menjadi pewaris selanjutnya. 7 anak itu memiliki bakat dan kecerdasan masing-masing. Namun di sini ada satu anak yang paling lemah, yaitu Rainer. Karena kelemahannya itu, ia sering dihina oleh Porco Galliard. Akan tetapi ada salah satu anak yang peduli dengan Rainer, yaitu Bertolt. Singkat cerita, Marley mengumumkan pewaris dari 6 Titan. Di antaranya ialah Rainer Braun menjadi Titan Armor, Bertolt Hoover yang menjadi Titan Kolosal, Zeke Yeager yang menjadi Titan Beast, Marcel Galliard yang menjadi Joe Titan, Big Finger yang menjadi Titan pengangkut barang, serta Annie Leonhardt yang menjadi Female Titan. Mereka dipilih menjadi pewaris selanjutnya dikarenakan mereka cocok dengan kepribadian dari para Titan. Setelah 6 anak tersebut mewarisi Titan itu, ada salah satu anak yang sangat depresi. Ia bernama Porco Galliard, yang mana ia sangat kecewa karena dirinya tidak dipilih. Malahan Rainer si lemah malah menjadi Titan Armor. Dalam sisi Rainer, ia sangat senang karena ia telah membuktikan kalau dirinya lebih baik darinya. Sedangkan dalam sisi Porco hanya bisa pasrah mendengar hal tersebut. Kemudian cerita bersingkat saat 4 orang pewaris Titan itu akan menjalani misi untuk mengambil founding Titan di Pulau Paradise. Mereka adalah Rainer, Bertolt, Annie, dan Marcel. Di saat perjalanannya, Marcel mengungkapkan kalau Rainer sebenarnya tidak layak menjadi pewaris Titan Armor, dikarenakan Rainer sangat lemah. Mendengar hal itu, Rainer sangat marah. Ternyata Marcel melakukan hal itu karena ia tidak ingin adiknya hidup dalam waktu yang singkat. Tepatnya adiknya yang bernama Porco Galliard. Maka dari itu, ia selalu memuji Rainer agar Marley memilih Rainer menjadi pewaris Armor Titan. Tak lama setelah itu, mereka menghadapi masalah, di mana ada Titan yang menyerang Rainer. Titan itu adalah Titan Ymir. Namun di sini Marcel menyelamatkannya. Alhasil Titan Ymir memakan Marcel. Tanpa disadari, Rainer, Bertolt, dan Annie malah melarikan diri meninggalkan Marcel. Kenapa demikian? Karena jika menolongnya maka akan sia-sia, mengingat Joe Titan sangat gesit. Jadi kekuatan Titan dari Marcel berpindah ke Titan Ymir. Atas kejadian itu, Annie dan Bertolt memutuskan untuk kembali. Namun Rainer tidak mau mengingat jika kembali tidak membawa informasi apapun, maka ia akan dikorbankan untuk pewaris selanjutnya. Lalu mereka merombak ulang rencana mereka. Dan pertama, cara yang mereka lakukan adalah menembus dinding Maria. Rencananya pun berhasil dan membuat Titan masuk ke dalam. Dalam keadaan itu, mereka berpura-pura menjadi prajurit, sampai kesempatan menyerang tiba. Singkat cerita, akhirnya mereka mulai mendapatkan harapan, yaitu Eren si Attack on Titan. Atas hal itu, mereka bertujuan untuk membawa Eren ke Marley. Namun tak disangka dalam melakukan hal itu, mereka mengorbankan banyak hal, seperti Annie dan Bertolt. Atas hal itu, Rainer pulang kembali hanya membawa Ymir saja. Bahkan ia bisa pulang karena dibantu oleh Zeke dan Pig. Setelah keberhasilannya membawa Ymir, Ymir dikorbankan untuk pewaris Joe Titan selanjutnya, yaitu adik dari Marcel, yaitu Porco Galliard. Cerita bersingkat beberapa tahun kemudian, yang mana sekarang Rainer dianggap sebagai pahlawan perdamaian. Atas kegagalannya merebut founding Titan, kali ini Marley mencoba menghancurkan benteng Zlava. Tujuannya untuk mengakhiri perang dengan aliansi timur. Saat itu ditunjukkan generasi baru yang akan menggantikan generasi lama. Tentunya mereka adalah anak yang berbakat. Mereka adalah Gabi, Falco, Colt, Udo, dan Sofia. Tak lain mereka adalah bangsa Eldian. Di antara mereka, Gabi lah yang mempunyai tekad yang kuat. Nah, tak lain, sorot matanya tertuju untuk menghabisi musuh Marley. Pada waktu itu, Zeke dan Rainer memimpin perang aliansi timur.
Pertempuran itu sangat ricuh dan penuh keputusasaan, karena Marley tidak segan mengorbankan bangsa Eldian untuk kemenangan. Namun di sini Gabi tidak menginginkan hal itu, dan ia mencoba untuk menghancurkan rel yang dilewati kereta penembak Titan, yang mana kereta itu sangat berbahaya. Dan ternyata Gabi berhasil melakukannya. Kemudian dilanjutkan dengan Joe Titan dan Rainer yang menerjang masuk ke dalam. Lalu diakhiri dengan Beast Titan yang melempari kapal induk dari musuh. Namun ternyata musuh memiliki senjata lagi, di mana senjatanya itu membuat Titan Armor pun terluka parah. Meskipun begitu, pada akhirnya bangsa Marley yang memenangkan pertempuran tersebut. Setelah kemenangan itu, pemimpin tertinggi merundingkan sesuatu, dikarenakan musuh sekarang memiliki senjata yang canggih dan kuat. Jadi sekarang pemerintahan Marley sedikit menurun, karena sebelumnya Marley hanya mengincar Titan. Sebaliknya musuh malah mengembangkan senjata untuk mengalahkan Titan. Di saat itu pula Zeke mengusulkan pendapat untuk melanjutkan operasi Paradise. Kenapa demikian? Karena 1 tahun lagi ia akan mati. Sekaligus ia meminta petinggi untuk mengembangkan senjata konvensional. Berikutnya Zeke membicarakan sesuatu kepada Magat. Pembicaraan itu mengarah ke kejadian di Pulau Paradise. Zeke menjelaskan kalau 3 tahun lalu 32 kapal yang dikirim ke sana dihancurkan. Tentunya itu adalah perbuatan dari Eren Yeager. Ia juga berkata kalau Eren juga dibantu oleh lainnya. Cerita beralih saat mereka kembali ke kampung halamannya, yang mana Rainer dan pewaris lainnya disambut keluarga masing-masing. Terutama Rainer sangat senang setelah lama tidak pulang. Saat itu keponakan Rainer mencela kehidupan di Paradise. Rainer menjawab bahwa pulau itu adalah iblis. Namun tak disangka ia sedikit meluapkan perasaannya di pembicaraan tersebut. Nah, hal itu membuat ibunya marah karena ia menganggap bahwa Pulau Paradise adalah pulau iblis. Keesokan harinya, Zeke mengumpulkan Rainer dan lainnya untuk menyiapkan rencana menghancurkan Paradise dalam waktu 1 tahun. Pertama, cara yang mereka lakukan adalah membuat berita deklarasi perang dengan bantuan dari keluarga Tybur, yang mana keluarga itu adalah keluarga terhormat. Mereka juga mempunyai salah satu dari 9 Titan, tepatnya Warhammer Titan. Di lain sisi, Falco menemui seseorang, yang mana orang itu adalah korban penggali parit di medan pertempuran. Jadi di sini Falco sangat peduli dengan korban perang. Nah, ternyata pula orang itu adalah Eren Yeager, yang menyamar sebagai orang berkaki buntung. Eren memasukkan identitasnya dengan nama Kruger, namun di sini Falco tidak mengetahuinya. Di saat itu, Falco curhat tentang dirinya yang mana ia tidak bisa apa-apa. Sementara saat ini ia ingin melindungi seseorang, tak lain adalah Gabi. Kenapa demikian? Karena Falco tidak ingin Gabi memiliki umur sedikit karena menjadi Titan. Mendengar hal itu, Eren pun sedikit memotivasinya, di mana ia meminta Falco untuk melakukan apa yang ia bisa. Di hari berikutnya, Falco menemui Eren lagi, karena di sini Eren meminta bantuannya. Di mana Eren memintanya untuk memberikan surat tanpa diketahui oleh pemerintah. Kenapa Falco mau menerimanya? Karena menurutnya Eren adalah orang yang baik. Lalu akhirnya Tybur telah tiba di kota ini. Pertama ia disambut ramah oleh Magat dan membicarakan sesuatu. Pembicaraan itu mengarah ke Marley dan kedudukannya sebagai pemimpin negara ini. Selain itu Tybur juga membawa Warhammer Titan, namun ia tidak memberitahu siapa orang itu. Di sela-sela pembicaraan itu, Magat menyela untuk tidak menghentikan Marley karena sekarang sudah terlambat. Mendengar hal itu, Tybur pun mengalihkan pembicaraan untuk persiapan selanjutnya, di mana beberapa hari lagi ada pertunjukan untuk memberitahukan kebenaran dari Marley. Di suatu tempat, Rainer dan lainnya membicarakan strategi untuk operasi Paradise. Beralih lagi ke Falco, yang saat itu ia membicarakan kemenangannya melawan Gabi kepada Eren, dengan alasan bahwa berkat dirinya ia bisa mengalahkan Gabi. Beberapa waktu berlalu, Eren bertemu dengan kakeknya yaitu Yeager. Yeager mengungkapkan untuk tidak menyuruh anak tersebut, dikarenakan jika anak itu ketahuan oleh Marley, maka keluarganya akan menderita. Apalagi Falco sekarang menanggung beban yang berat untuk keluarganya. Kenapa Yeager mengungkapkan hal itu? Karena ia sangat menyesal atas perbuatannya dulu kepada anaknya. Cerita bersingkat saat festival dimulai. Acara itu dihadiri oleh beberapa orang dari beberapa negara. Di tengah acara itu, Falco membawa Rainer ke suatu tempat. Ternyata ia membawanya ke tempat dari Eren. Melihat hal itu, Rainer sangat terkejut karena Eren ada di sini. Eren menjelaskan kalau kedatangannya ke sini untuk menghancurkan umat manusia. Jadi misinya sama seperti Rainer yang mencoba mengambil Founding Titan. Mendengar hal itu, Rainer pun ketakutan dan tidak bisa apa-apa.
Sementara itu, Falco juga kebingungan tentang apa yang terjadi. Di lain sisi, Taibur sedang berpidato tentang sejarah umat manusia, yang mana 100 tahun yang lalu bangsa Eldia bertarung sesama saudara karena tidak memiliki musuh. Di situasi itu, ada seorang pemuda Marley yang memanfaatkan situasi tersebut. Lalu bersama dengan keluarga Taibur, mereka bisa memukul mundur Raja Fritz ke suatu pulau yaitu Paradise. Namun ternyata, Raja Fritz masih memiliki kekuatan. Meskipun begitu, Fritz belum memulai untuk meratakan bangsa Marley. Atas hal itu, Marley pun mengirim 4 perjuangannya untuk pergi ke sana. Tapi setelah kembali hanya ada 1 orang yang hidup. Kemudian Taibur mengatakan sebenarnya dari fakta yang telah diketahui. Ternyata yang mengakhiri perang tersebut adalah Raja Fritz sendiri. Kenapa demikian? Karena setelah mendapatkan kekuatan dari Founding Titan, Raja bekerja sama dengan keluarga Taibur untuk mengatur siasat menciptakan pahlawan baru yang bernama Hylos. Setelah itu, Fritz membawa bangsa Eldia ke Pulau Paradise, dengan tujuan agar perdamaian bisa terwujud. Dengan kata lain berarti Hylos dan Taibur hanyalah lakon yang diciptakan oleh Fritz. Bahkan Taibur dengan keselamatan dirinya sendiri menjual bangsa Eldia ke Marley. Lalu Taibur juga menjelaskan bahwa Calvert menggunakan Founding Titan untuk membuat dinding dengan Colossal Titan. Tujuannya sebagai perisai dan tombak mereka untuk mencapai kedamaian. Tapi beberapa tahun yang lalu terjadi pemberontakan besar di sana. Bahkan Founding Titan juga telah direbut oleh seseorang yaitu Eren Yeager. Yang menakutkannya lagi, jika Eren menggunakan kekuatan itu, maka bisa dipastikan umat manusia akan diratakan dengan Titan. Maka dari itu, ia meminta semuanya untuk membantunya untuk menghancurkan iblis di Pulau Paradise. Di samping itu, diperlihatkan ada prajurit yang membawa 2 pejuang Marley ke suatu tempat. Ternyata prajurit itu menjebak mereka. Berpindah lagi ke Eren, yang saat itu ia sangat marah setelah mendengar kebenaran dari pidato tersebut. Di saat itu pula Falco sangat terkejut karena Eren bisa beregenerasi. Lalu Eren menjelaskan kepada Falco bahwa surat yang diberikannya lalu itu adalah surat yang ditujukan kepada teman. Jadi di sini terungkap kalau Eren bukan sendirian. Bahkan Eren juga mengatakan kepada Reiner bahwa dunia di balik dinding dan di balik lautan adalah sama. Mendengar hal itu, Reiner pun sangat putus asa dan ia menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Jadi untuk itu ia memintanya untuk membunuhnya, karena dari awal adalah kesalahannya. Di saat itu Eren mengungkapkan kalau ia tetap harus maju apapun yang terjadi. Part ini diakhiri dari Eren yang berubah menjadi Titan. Tujuannya untuk memulai rencananya untuk menghancurkan umat manusia. Cerita dibuka dari Eren yang berubah menjadi Titan. Setelah sebelumnya ia beradu argumen dan adu nasib dengan Reiner. Di perubahannya kali ini, Eren langsung memakan Willy Tybur yang sedang berpidato. Pada waktu termakan, kita diperlihatkan sedikit flashback dari Willy, yang mana ia sudah merencanakan ini dari sebelum acara dimulai. Diketahui bahwa Willy akan menjadi umpan sebagai penyulut kemunculan orang Paradis, mengingat mereka belum mengetahui identitas dari orang Paradis. Jadi yang hanya mengetahuinya adalah para pejuang saja. Nah, sebetulnya Theo menolak rencananya, lantaran Willy adalah orang yang penting. Namun setelah melihat tekad dari Willy, ia pun menyetujui rencana tersebut. Atas kemunculan Eren, pasukan Marley dan para atasan serta tamu undangan pun sangat panik, dikarenakan ini adalah deklarasi perang kepada penduduk Paradis. Namun Theo Magat sudah menduganya sejak awal kalau musuh akan menggunakan kesempatan ini untuk menyerang. Pada cerita kali ini akan disaksikan dua sisi yang bersinggungan antara Marley dan orang Paradis. Mengingat Eren sepertinya akan menjadi antagonisnya, sementara bangsa Marley adalah protagonisnya. Kembali ke sisi Eren. Saat itu Eren sudah seperti iblis yang haus akan mangsanya. Itu ditunjukkan darinya yang membunuh semua petinggi Marley tanpa perasaan apapun. Di samping itu, pihak Marley dan anak-anak pun sangat ketakutan dan panik. Kepanikan itu ditunjukkan sesuatu yang tragis. Sebab Zofia mati tertimpa reruntuhan. Ditambah lagi Udo yang terinjak-injak oleh penduduk pada saat menyelamatkan Zofia. Melihat hal itu, Colt langsung menghentikan Gabi. Alhasil mereka hanya bisa melihat mereka dengan keputusasaan. Kabar baiknya jantung Udo masih bisa berdetak. Akan tetapi lukanya sangat parah. Lalu dengan cepatnya Colt dan Gabi membawanya ke perawatan terdekat, mengingat Zofia tidak bisa lagi diselamatkan. Di lain sisi diperlihatkan adik dari Willy Tybur. Ia bernama Lara Tybur. Saat itu ia sangat putus asa dan frustasi,
lantaran kakaknya sudah berjuang keras dalam rangka bisa menyatukan dunia. Nah ternyata, Lara adalah salah satu Titan Shifter Warhammer Titan. Jadi ternyata Willy bukanlah penggunanya, melainkan adiknya sendiri. Lalu Lara akhirnya berubah menjadi Titan. Namun sebelum menjadi Titan sempurna, ia dihantam habis-habisan oleh Eren. Bahkan Eren menghajarnya sampai babak belur. Tapi Warhammer Titan belum kalah. Malahan situasi berbalik saat Warhammer Titan mengeluarkan kemampuannya, yang mana ia bisa membuat duri di sekitarnya dengan kemampuan pengerasnya. Selain itu, Lara bisa membuat palu raksasa. Nah, dengan palu tersebut dengan mudah membuat Eren tak berdaya. Bahkan bisa membuat kepala Titan Eren hancur. Meski begitu, Eren masih tenang saja. Ternyata Mikasa sudah bersiap menghancurkan Warhammer Titan dari belakang. Dan itu membuat Warhammer Titan pun terluka cukup parah. Di tempat lain, Jean dan lainnya pun bergerak. Dimulai dari menyerang pasukan yang menyerang Eren, dan kemudian mulai memantai seluruh prajurit Marley. Di samping itu, Pieck dan Porco akhirnya bisa keluar dari tempat tersebut dengan cara meminta bantuan dari bawahannya. Pieck bisa meminta bantuan lantaran sebelumnya ia sudah curiga dengan prajurit berambut kuning. Nah, setelah keluar ia sangat terkejut, sebab perang sudah berlangsung. Untuk itu ia meminta Porco untuk berhati-hati. Alasannya, pasukan Paradis bukanlah manusia biasa. Alur beralih lagi ke arah pasukan Paradis, yang mana Jean, Connie, dan Sasha hanya membunuh prajurit Marley saja, dan mereka hanya menyisakan penduduk biasa, mengingat mereka tidak ingin kejadian yang dulu mereka rasakan lagi. Di samping itu, Gabi masih tidak terima dengan kematian dari Zofia, karena menurutnya Zofia tidak bersalah. Atas hal itu, ia bertekad untuk bertempur. Namun saat di jalan, ia dihentikan oleh prajurit. Sayangnya, prajurit itu ditembak mati oleh Sasha. Gabi yang melihat hal itu sangat marah, dan kali ini ia bertekad untuk membunuhnya. Di sisi Sasha, ia dan Connie sudah menuntaskan tugasnya, yaitu menyalakan lampu di setiap atap. Dan saat itu juga terungkap kalau tujuan dari Paradis adalah untuk mengambil alih Warhammer Titan. Jadi sekarang mereka akan bertempur sampai Eren bisa mengambil alih Titan tersebut. Di situasi itu, Warhammer Titan bangkit lagi. Lalu Eren menyadari kalau musuh bisa beregenerasi dengan cepat. Ditambah lagi serangannya sebelumnya tidak bisa membuat Warhammer Titan itu kalah. Akan hal itu, Mikasa dan Eren mencoba cara untuk mengetahui kelemahannya. Tak lama berselang, Eren baru menyadari sesuatu. Bahwa tubuh dari Warhammer Titan berpisah dengan Lara. Maksudnya, Lara berada di suatu tempat. Mengetahui hal itu, Eren dalam bentuk Titan-nya bisa mendapatkan Lara Tybur dengan memutuskan aliran tubuh Warhammer Titan. Sebelum memakannya, sialnya Joe Titan dari belakang menggigitnya. Beruntungnya, Levi berhasil mengagalkannya. Di sisi Porco, ia sangat terkejut karena ada manusia yang bisa melukainya hingga seperti itu. Beruntungnya lagi, Pieck dalam bentuk Titan-nya menolongnya. Jadi pertarungan akan sangat menegangkan. Apalagi kemunculan dari Beast Titan membuat pasukan Marley menjadi bersemangat. Atas hal itu, Pieck meminta lainnya untuk bertahan, dikarenakan orang Paradis kekurangan persenjataan. Di sudut pulau, kapal perang mulai berdatangan. Itu dimulai setelah Theo memanggilnya. Namun saat sebelum sampai ke seberang, Armin yang di sana berubah menjadi Titan. Dan karena perubahannya itu membuat daerah sekitarnya hancur lebur. Jadi bantuan dari Marley berhasil digagalkan. Namun setelah melakukan hal itu, Armin malah merasa putus asa. Kembali ke pertarungan sebelumnya, yang mana kekuatan Marley hanya berpusat pada para pejuang Titan saja. Berikutnya, mereka dan pasukan Paradis bertarung demi tujuannya masing-masing. Di titik tertentu, ternyata Falco masih hidup berkat diselamatkan oleh Rainer. Namun sayangnya, Rainer malah tidak bisa beregenerasi, yang berarti Rainer tidak ingin hidup. Itu terbukti darinya yang tidak bisa bergerak. Melihat Rainer yang seperti itu, Falco mencoba meminta pertolongan kepada prajurit lainnya. Di pertarungan lain, sepertinya Paradis diunggulkan. Mengapa demikian? Karena Levi berhasil membunuh Zeke. Selain itu, kerjasama tim dari Sasha dan Jean berhasil membuat Card Titan dan pansernya terpojok. Namun pada waktu itu, Jean tidak bisa membunuhnya karena ada anak yang melindunginya. Tak lain adalah Falco. Di sisi yang genting, Falco bertemu dengan Gabi dan Theo Magat.
yang mana mereka berupaya membawa Pig ke tempat yang aman. Sesampainya di sana, luka Pig sangat parah dan tidak bisa beregenerasi. Melihat hal itu, Gabi sangat putus asa, lantaran Rainer belum terlihat sedikit pun. Namun Falco menyelanya bahwa Rainer seperti tidak ingin hidup. Mendengar hal itu, Gabi pun berteriak keras untuk menyadarkannya. Atas kekalahan dari Pig dan Zeke, Porco mulai tidak bisa diam. Lalu ia pun mengincar Eren langsung. Nah, serangan demi serangan bisa membuat Eren terpojok. Namun dalam waktu itu, Eren malah bisa menemukan solusi untuk bisa menghancurkan kristal dari Lara Tiber. Mengingat sebelumnya ia tidak berhasil menggigitnya. Di situasi yang sulit, Porco yang sudah tidak bisa berpikir hanya bisa menyerang Eren. Namun tampaknya Mikasa berhasil menebas kedua kakinya. Nah, kesempatan itu dimanfaatkan Eren untuk memecah kristal dari Lara. Yang mana ia dengan bengisnya memakai rahang dari Jaw Titan untuk memecahkannya. Dan alhasil Eren pun berhasil meminum darah dari Warhammer Titan. Jadi sekarang kemampuan dari Eren bertambah lagi yang sebelumnya 2 menjadi 3. Setelah keberhasilannya itu, Eren pun mencoba memakan Jaw Titan. Namun tampaknya ia gagal. Dikarenakan Rainer dalam bentuk Armor Titan berhasil mengambil alih Porco. Nah, Rainer bisa bangkit kembali atas teriakan dari Gabi dan Falco yang putus asa. Lalu tibalah pertarungan antara Eren dan Rainer. Namun pertarungan sangat singkat, karena hanya dalam satu pukulan Rainer tampaknya sudah kewalahan. Di sudut itu, Eren sepertinya juga kehabisan stamina-nya. Untuk itu, ia meminta para pasukan Paradis untuk mundur. Bersamaan pula kapal terbang menuju ke sana. Ternyata kapal itu adalah milik Paradis. Kenapa bisa begitu? Karena sebelumnya Armin beserta Hanji telah merencanakan hal itu untuk bisa keluar dari pulau ini dengan cepat. Mengetahui bahwa kapal terbang sudah sampai, para pasukan Paradis termasuk Eren bergegas masuk ke dalam, sambil mengawasi jika ada orang yang menembaki dengan bom. Di sisi Gabi, ia sangat marah, lantaran mereka sangat kejam telah membunuh semua orang dan pergi begitu saja. Lalu ia pun mengejar kapal itu sambil membawa tembak. Falco yang mengetahuinya pun menghentikannya. Falco mengatakan kalau orang Paradis hanya melakukan balas dendam. Gabi yang mendengar hal itu masih tidak terima, lantaran teman-temannya telah mati di hadapannya karena Eren Yeager. Singkat cerita, Gabi berhasil membunuh salah satu prajurit yang mengawasi sisi belakang, yaitu Lobov. Dengan nekatnya, Gabi berencana pergi ke kapal tersebut dengan manuver 3D. Falco yang tidak bisa menghentikannya pun mengikuti Gabi. Alasannya, ia sudah berjanji dengan Rainer sebelumnya. Di sudut yang lain, Jean, Sasha, Connie, dan pasukan lainnya merayakan kemenangan pertama mereka. Namun kebahagiaan itu hanya sebentar saja. Dikarenakan Gabi yang berhasil masuk tanpa disadari, secara mengejutkan bisa membunuh Sasha dengan snipernya. Melihat hal itu, Jean dan lainnya dengan sigap mengejar kedua anak tersebut. Sementara di depan, Eren ditendang habis oleh Levi. Alasannya, Eren sangat ceroboh masuk ke dalam Marley. Meski begitu, rencananya pun lancar seperti yang direncanakan sebelumnya. Di sini Levi menasihati Eren untuk tidak melakukannya lagi. Dikarenakan akibatnya banyak prajurit yang mati dalam kecerobohannya. Melihat Eren yang digitukan oleh Levi, Mikasa sangat marah. Namun perkataan dari Levi ada benarnya. Kemudian ditunjukkan sesuatu yang tak terduga, di mana Zeke ternyata masih hidup. Mengejutkannya lagi, ternyata Zeke juga beraliansi dengan Paradis. Bukan hanya itu saja, Zeke juga punya bawahan yang bernama Yelena. Tak lain, ia juga berasal dari Marley. Di samping itu, Gabi yang dihajar habis-habisan mengutuk semua prajurit Paradis. Dengan rasa marahnya, Jean membawanya ke anak kapal. Saat di sana, Gabi dan Falco sangat terkejut lantaran Zeke telah bergabung dengan orang Paradis. Lalu secara tiba-tiba, Connie mengatakan kepada Eren dan semuanya bahwa Sasha tidak bisa selamat. Mengetahui hal itu, Mikasa dan lainnya langsung menghampiri Sasha berharap Sasha bisa hidup kembali. Namun naasnya, Sasha tidak terselamatkan. Di samping itu, Connie mengatakan kepada Eren bahwa kata terakhir dari Sasha adalah daging, yang berarti Sasha mati dengan tenang. Mendengar hal tersebut, hati Eren merasa hancur dan hingga membuatnya menjadi tertawa. Karena sahabat lama dari dulu mati karena dirinya. Cerita bersingkat 3 tahun berlalu, yang mana pasukan Marley mencoba mengambil informasi dari seseorang di sana.
Namun saat di sana, mereka malah dijebak oleh kawanan dari Hanji dan lainnya dengan bantuan dari Eren. Nah, orang yang disandangnya adalah Niccolo. Di saat itu pula ada orang yang bernama Yelena, yang saat itu ia membunuh temannya sendiri. Tujuannya agar ia dan teman-temannya bisa dipercaya oleh kelompok Paradis. Setelahnya Yelena memberitahukan informasi Marley mulai dari alat dan pertahanan, sebagai bukti untuk menambah kepercayaan. Nah, di sini terungkap kalau Yelena telah bekerja sama dengan Zeke, yang mana ia juga satu tujuan, yaitu membebaskan semua penduduk bangsa Eldia. Ia bekerja sama dengan Zeke karena dulunya hanya ialah yang membuatnya bisa bangkit dari keterpurukan. Singkat cerita, para atasan mendiskusikan suatu rencana untuk Paradis, yang mana Hanji selaku komandan mengusulkan surat dari Zeke. Surat itu tertulis bahwa ada cara agar bisa membebaskan bangsa Eldia, yaitu harus mempunyai Founding Titan dan raksasa keturunan dari kerajaan. Namun Zeke akan memberitahu kelanjutannya setelah kesepakatan disetujui. Mendengar penjelasan itu, Eren juga menyampaikan pendapatnya, bahwa usulan dari Zeke cukup benar, karena sebelumnya ia bisa mengaktifkan Founding Titan atas sentuhan dari Smile Titan Dynafreeze. Selain itu, jika kekuatan tersebut ditambah dengan seorang keturunan kerajaan, maka bisa menggunakan senjata terkuat yaitu Rumbling. Rumbling diketahui adalah kekuatan untuk menggerakkan Wall Titan yang menjadi pertahanan Pulau Paradis. Dengan pendapat dari Eren dan usulan dari Zeke semakin masuk akal. Namun para atasan lainnya masih tidak menyetujuinya. Dikarenakan yang dilakukan Zeke beberapa tahun yang lalu sangatlah membuat resah bangsa Eldia. Akan tetapi Hanji juga sedikit mempercayainya. Dikarenakan kubu relawan juga cukup menguntungkan untuk mengatasi ekspedisi Marley yang mendatang. Beberapa waktu kemudian, akhirnya relawan pemberontak Marley dan orang Paradis akhirnya bisa akur, yang sebelumnya mereka saling menatap dengan marah. Itu terbukti dari Yelena dan Niccolo yang bersenang-senang dengan Sasha dan lainnya, meski tampaknya dari mereka ada yang disembunyikan. Cerita berpindah ke masa sekarang, yang mana Armin yang sekarang sudah di Pulau Paradis. Tapi setelah kepulangannya, ia merasa bimbang dan merenungi di tempat Annie, lantaran ia sudah membunuh orang tak bersalah. Keesokan harinya, Mikasa termenung di makam Sasha. Sementara itu, Niccolo juga ada di sana. Saat itu, ia sangat frustasi lantaran Sasha telah mati. Lalu Jian dan Connie mengatakan kejadian yang sebenarnya kepadanya. Atas hal itu, Niccolo menjadi tenang kembali. Di saat yang bersamaan pula datanglah keluarga Blaus. Saat itu Niccolo memintanya untuk memakan masakannya, lantaran masakannya sangat disukai oleh Sasha. Melihat orang Marley yang baik, Blaus menerimanya dengan senang hati. Cerita beralih ke arah Levi. Di waktu itu, ia membawa Zeke ke suatu hotel. Tujuannya agar Zeke tidak bertemu dengan Eren secara langsung. Nah, hotel yang dimaksud adalah hutan raksasa di luar dinding. Hal itu bertujuan agar Zeke tidak kabur dengan mudah. Di samping itu, Zeke menyela tentang Gabi dan Falco. Levi mengatakan kalau mereka telah dipenjara di suatu tempat. Kembali ke 2 tahun yang lalu, di mana pembangunan pelabuhan sudah selesai. Itu juga berkat bantuan dari Yelena dan lainnya. Karena hal itu, akhirnya bangsa Paradis bisa pertama kali mendapatkan bantuan dari negara tetangga yaitu Hizuru. Nah, negara itu dipimpin oleh Kiyomi Azumabito. Tujuannya ke sini karena ia ingin mendiskusikan sesuatu dengan atasan dari Pulau Paradis. Setelah bertemu dan melihat tanda dari Mikasa, Kiyomi percaya bahwa dirinya lah yang akan menjadi harapan dari negara Hizuru. Karena beberapa ratus tahun yang lalu, negara Hizuru pernah beraliansi dengan Freeze dan menetap di sini. Lalu timbullah kekacauan yang besar akibat perang besar raksasa. Atas hal itu mengakibatkan anggota Shogun atau orang penting akhirnya ditinggalkan di tempat ini. Lalu tibalah perundingan Hizuru dan atasan Paradis termasuk Hisoria. Di pembahasan itu, Kiyomi menjelaskan kalau ia menyetujui rencana dari Zeke, dengan imbalan untuk mendapatkan sumber daya di pulau ini dan mempertemukannya dengan Mikasa. Kemudian Kiyomi menjelaskan tentang kesepakatan dengan Zeke sebelumnya, yaitu ada 3 hal pokok. Pertama adalah uji coba Rumbling, tujuannya agar membuat negara seberang ketakutan akan kekuatan itu. Kedua adalah keterlibatan dari Hizuru untuk menanggulangi pengembangan senjata, beserta raksasa perintis dan keturunan kerajaan harus bertahan di Paradis. Jika kedua pokok itu terpenuhi, maka yang ketiga baru bisa dilaksanakan, di mana Zeke akan mewariskan Beast Titan kepada keturunan kerajaan sampai batas 13 tahun.
Yang mana dalam kurun waktu itu keturunan kerajaan harus membuat keturunan sampai batas waktu habis. Mendengar hal itu, Eren sangat marah dan berkata untuk menolak rencana dari Zeke. Lalu ia meminta mereka untuk memikirkan lagi rencana selagi waktu masih ada. Lantaran jika menyetujui hal itu, maka Hisoria masih akan menjadi korban. Lanjut lagi ke arah Eren dan lainnya. Saat itu mereka sedang bekerja keras untuk membuat jalan kereta api. Di waktu istirahat, Hanji mengatakan kepada semuanya bahwa perjanjian dengan Hizuru batal, dan Hizuru tidak mau membantu mereka. Dan alhasil, dunia memandang Pulau Paradis sebagai iblis kembali. Jadi kesimpulannya, Eren dan lainnya harus mengandalkan Rumbling dan mengorbankan Hisoria agar bangsa ini bisa terbebas dari jeratan dunia yang kejam. Sepulang dari bekerja tadi, diperlihatkan situasi yang canggung di antara Eren dan lainnya. Yang mana Eren mengatakan kalau ia tidak akan mewariskan Titan-nya kepada temannya, lantaran semua temannya sangat berharga baginya. Atas hal itu, muka Jean dan lainnya pun memerah. Alur berlanjut lagi di masa yang sekarang. Waktu itu Jean, Connie, Armin, dan Mikasa masih kebingungan dengan keputusan apa yang mereka ambil. Lantaran jika tujuan dari Zeke belum terungkap, maka orang Paradis dalam situasi yang berbahaya. Di sela-sela pembicaraan itu, Connie menyela sikap dari Eren yang sangat berbeda dari yang dulu. Itu terlihat saat melihat reaksi dari Eren yang melihat Sasha mati. Lalu Connie menyatakan kalau jika Eren bekerja sama dengan Zeke nantinya, maka Eren harus dibunuh. Namun perkataan itu dibantah keras oleh Mikasa. Mikasa berkata kalau Eren tidak akan melakukan hal seperti itu. Di kebimbangan tersebut, Armin dan Mikasa berencana untuk menemui Eren dan mengetahui kebenarannya. Dan jika itu tak berhasil, maka nantinya akan menggunakan serum Titan untuk memindahkan kekuatan dari Eren. Cerita berpindah ke masa sekarang. Saat itu ditunjukkan hal yang janggal, di mana Eren berkata tatakai secara berulang-ulang, yang berarti kata tersebut adalah bertarung dan bertarung. Nah, hal itu membuat Hanji terkejut. Lalu Hanji sedikit-sedikit menyulut emosi Eren. Hingga akhirnya Eren dengan emosi mengatakan apa yang seharusnya ia lakukan. Dengan perkataan itu, Hanji pun tidak bisa berbuat apa-apa, apalagi menjawab pertanyaan dari Eren. Cerita bersingkat lagi ke arah Hisoria, yang saat itu ia sudah mengandung anak dari seseorang dari petani di salah satu peternakannya dahulu. Namun yang terlihat Hisoria sangat murung. Singkat cerita, kita diperlihatkan Gabi seperti kerasukan di penjara. Namun ternyata itu hanyalah alibinya. Tujuannya agar bisa kabur dari tempat ini dengan cara membunuh penjaga. Dan alhasil ia pun berhasil membunuhnya. Dengan rasa putus asa, mereka melarikan diri sampai ke tepi laut. Di sana Gabi merasa putus asa, lantaran saat ini tidak ada yang bisa dipercaya. Di situasi itu ada orang yang melihatnya. Wanita itu bernama Kaya. Kaya yang tak tahu mereka berasal dari mana langsung membawanya ke panti asuhan. Yang ternyata itu adalah panti asuhan dari keluarga Blues. Karena tidak ingin diketahui identitasnya, Falco dan Gabi menyamarkan identitasnya. Di Lancy diperlihatkan Kiyomi yang disambut kedatangan oleh pemimpin yaitu Zekli. Nah, waktu itu ia juga membawa peralatan yang canggih, yaitu kapal terbang yang dibuat oleh Hizuru. Nah, di sini Kiyomi akan menggunakan alat tersebut untuk melihat kekuatan dari Rumbling. Scene beralih lagi ke Paradis. Berita Eren yang dipenjara akhirnya bocor ke para penduduk. Karena hal tersebut membuat Hanji pun kewalahan menjawab pertanyaan dari penduduk. Nah, yang membocorkannya adalah prajurit baru beserta Floch. Floch melakukan hal itu karena yang dilakukan oleh Eren adalah benar. Apalagi satu-satunya cara untuk membebaskan bangsa Eldia adalah menggunakan Rumbling. Namun Hanji menyangkalnya karena belum tentu dengan menggunakan hal itu bisa memenangkan pertempuran. Atas hal itu, Floch dan prajurit baru itu dihukum. Kabar dari Floch yang dihukum sampai terdengar ke Komandan Pixis. Lalu Pixis sedikit menginterogasi Yelena, dengan dugaan bahwa sebelumnya Yelena menjalin kontak dengan Eren, mengingat penginapan Eren beberapa kilometer dari tempatnya. Dan yang mengantarnya ke penginapan adalah Floch beberapa hari yang lalu. Di samping itu diperlihatkan keseharian dari Falco dan Gabi yang hidup di penginapan. Namun tampaknya Gabi masih tak terima hidup bersama dengan orang Paradis. Di kesempatan itu Falco menenangkannya dengan alasan bahwa sesegera mungkin pasukan Marley dan dunia akan menyelamatkannya.
Di waktu yang bersamaan pula, Kaya datang dan meminta mereka istirahat. Kaya sangat kagum dengan mereka, dikarenakan mereka sangat kuat. Lalu Falco sedikit berbasa-basi berbicara dengan Kaya. Namun tampaknya Gabi masih tidak terima dengan perkataannya. Yang mana ia mengatakan kalau orang paradis adalah iblis yang membuat Marley menderita. Nah, di situ juga terungkap kalau sebelumnya Kaya mengetahui kalau Falco dan Gabi berasal dari Marley. Atas identitasnya terbongkar, Gabi dengan marahnya mencoba membunuh Kaya. Namun Falco menghentikannya. Meski telah dikatakan seperti itu, Kaya tidak memberitahukan kepada keluarganya. Lalu setelahnya, Kaya membawa mereka ke rumah yang ditempatinya dulu. Sesampainya di sana, Kaya menceritakan masa lalunya kepada mereka. Di mana dulunya, ibunya terbunuh oleh Titan tanpa suatu alasan yang pasti. Yang pasti hanya ada kehidupan di balik dinding yang membenci manusia di balik dinding. Setelah menjelaskan itu, Kaya bertanya kepada Gabi mengapa ibunya mati saat itu. Malah Gabi menyalahkannya, dengan alasan bahwa nenek moyangnya yang membuatnya menjadi seperti ini. Lalu terjadilah adu nasib dan argumen antara Kaya dan Gabi yang bersinggungan dengan apa yang dilaluinya. Lalu Falco memberitahu bahwa ibu Kaya bisa mati karena ulah dari Marley yang beberapa tahun lalu berniat mengambil Founding Titan. Setelah mengetahui hal itu, akhirnya Kaya bisa tenang kembali. Lalu ia menyimpulkan kalau mereka tidak bersalah dan hanya tidak sengaja tinggal di Marley, begitupun dirinya. Jadi sekarang ia berniat untuk menjadi seperti kakaknya. Lantaran kakaknya dahulu tidak pernah mengabaikannya sekalipun walau dirinya akan mati. Di saat itu, terungkap kalau Kaya adalah anak yang ditolong oleh Sasha dulunya. Cerita beralih ke sisi Marley, di mana mereka menemukan beberapa fakta kalau Zeke dan bawahannya telah beraliansi dengan Paradis 3 tahun yang lalu. Itu terbukti dari peralatan Paradis yang menggunakan teknologi dari Marley. Nah, untuk bisa menghentikan orang Paradis, pemerintahan berencana menyerang Paradis 6 bulan hingga peralatan tempur bisa kembali pulih. Namun itu dibantah oleh Colt dan Rainer. Karena Gabi dan Falco telah disekap oleh orang Paradis. Di saat itu, Rainer mengusulkan kalau ia akan menyerang Paradis sekarang, yang berarti pertempuran akan dimulai sebentar lagi. Scene berganti pada masyarakat yang berdemo, dikarenakan militer dikatakan telah mengambil keuntungan semata atas memenjarakan Eren secara sepihak, padahal Eren adalah orang yang membuat bangsa Eldia menjadi seperti ini. Jadi karena itu, para pendemo mulai mengepung markas pasukan militer. Di situasi yang riuh itu, Mikasa dan Armin akan mengambil kesempatan untuk bertemu dengan pemimpin yaitu Zeke Lee. Tujuannya untuk meminta izin untuk bertemu Eren. Di suatu tempat, Pixis lagi-lagi menginterogasi Yelena. Lalu akhirnya Yelena pun membenarkan perkataan sebelumnya, yang mana ia telah bertemu dengan Eren. Namun di sini ia malah tidak menjelaskannya. Malahan ia menggumamkan hal aneh seperti tujuan dan ambisinya. Atas perkataan itu, Pixis memintanya untuk menceritakan percakapan dengan Eren kemarin. Di lain sisi, Hanji menginterogasi Onyan Kopon. Alasannya, ia juga relawan Marley sama seperti Yelena. Namun tampaknya, Onyan Kopon tidak mengetahui kalau Yelena bertemu dengan Eren. Kemudian Hanji memintanya untuk menceritakan Yelena. Nah, Yelena dulu adalah orang yang baik. Itu terlihat saat tekadnya untuk menyatukan fraksi Marley dan saat menunjukkan kepercayaan dengan Zeke. Bahkan ia membunuh temannya sendiri yang mengetahui fraksi Marley. Mendengar hal itu, Hanji sedikit curiga. Lantaran pada saat di Paradis, Yelena malah sering membela hak asasi Marley. Setelah mendengar hal itu, Hanji seperti mendapatkan sesuatu. Kembali ke arah Mikasa dan Armin yang berbicara kepada Zeke Lee. Tapi sayangnya, Zeke Lee menolak rencana dari Armin dan Mikasa. Dikarenakan bisa saja seseorang pun beraliansi dengan Eren. Di pembicaraan itu, Zeke Lee masih mencurigai Eren atas perlakuan sebelumnya. Malah ia menganggap kalau Eren telah dikendalikan oleh Zeke. Mendengar hal itu, Mikasa dan Armin sangat terkejut. Dan saat itu mereka masih ngotot untuk bertemu dengan Eren. Tapi tampaknya, Zeke Lee masih menolaknya. Atas hal itu, upaya dari Armin pun gagal. Padahal cara itu cukup jitu untuk mengungkap tujuan Eren. Saat keluar dari tempat tersebut, ada beberapa prajurit masuk ke ruangan Zeke Lee. Tak lama berselang, ruangan tersebut meledak. Akibatnya semua orang di dalam mati tak terkecuali dengan Zeke Lee. Diduga bom tersebut disembunyikan di kursi oleh prajurit baru di tempat duduk Zeke Lee.
Nah, kejadian itu membuat pendemo menjadi riuh dan menjadi-jadi. Cerita bersingkat saat para atasan dan pasukan militer berkumpul. Hal itu bertujuan untuk membicarakan kejadian itu. Di situasi itu terdapat kabar kalau Eren telah kabur dari selnya. Atas kabar tersebut, pasukan militer menjadi panik. Apalagi pasukan yang dihukum sebelumnya telah kabur. Diduga yang kabur ada 100 orang. Yang tak lain adalah pasukan pengintai yang dipandu oleh Floch. Nah, ternyata benar bahwa Floch dan yang lain adalah pembelot. Mereka menamai kelompoknya dengan Jaegerist. Lalu Eren pun menemui mereka dan berencana menemukan keberadaan dari Zeke. Keesokan harinya, para atasan serta bawahan dari Hanji mendiskusikan kejadian kemarin. Pada saat itu, Hanji mengungkapkan kalau kelompok itu bisa terbentuk karena pemerintah telah berencana untuk memindahkan kekuatan Founding Titan Eren. Namun Nel tidak memberitahu pasukan pengintai dikarenakan bisa jadi kejadian itu terjadi. Terlebih lagi, para pemberontak itu adalah pasukan pengintai. Jadi di sini Hanji harus bertanggung jawab dengan apa yang terjadi. Di situasi yang menegangkan itu, Pixies datang dan mengatakan untuk mengesampingkan hal itu karena tujuannya sekarang adalah mengetahui lokasi Eren dan Zeke serta menjaga Historia. Di samping itu, Pixies juga akan menjadi pengganti Zekli, dikarenakan hanya ialah yang pantas. Namun di sini Pixies tidak mempunyai rencana apapun dan pasrah kepada Eren dan Zeke. Maksudnya adalah memanfaatkan lokasi dari Zeke untuk bernegosiasi dengan Jaegerist. Sementara itu, Paradis masih mengobservasi tentang Ramling, karena mereka hanya bisa bergantung dengan kekuatan tersebut. Di situasi yang seperti itu, Kiyomi meminta Mikasa untuk bersamanya, lantaran pasukan militer bersih tegang dengan kondisi. Namun Mikasa menolaknya, dikarenakan tujuan Kiyomi adalah sumber daya dan uang dari Paradis. Tak berapa lama setelah itu terjadi cekcok antara pasukan pengintai, lantaran bisa saja di antara mereka adalah Jaegerist. Namun Hanji menyangkalnya. Jika bertikai terus, maka pasukan pengintai akan dipermainkan oleh Zeke. Jadi untuk itu, ia meminta semuanya untuk secepatnya mengungkap tujuan asli dari Zeke. Selain itu, Hanji mencurigai suatu tempat dari relawan Marley, tepatnya restoran yang baru dibuat. Hanji mengira kalau di tempat itu ada sesuatu yang sangat mencurigakan. Cerita dibuka dari keluarga Bloss bersama dengan Gabi dan Falco yang diundang ke restoran milik relawan Marley. Tentunya kedatangan mereka ke sini atas ajakan dari Niccolo. Karena dulunya Niccolo telah berjanji kepada keluarga Bloss kalau ia akan menjamu makan terbaiknya untuk menggantikan Sasha yang telah tiada. Saat setelah di sana, Niccolo langsung menjamu keluarga Bloss dengan mewahnya. Bersamaan pula, ia didatangi oleh tim Hanji, di mana tim Hanji ingin menanyakan tentang penahanan relawan Marley. Tetapi saat itu Niccolo meminta mereka untuk menunggu, mengingat sekarang ia masih ada urusan lain. Di sini Niccolo berperilaku aneh saat Jean menyentuh sebuah bir. Dan ternyatanya bir itu bukanlah bir biasa, karena bir itu sudah dicampur dengan cairan tulang belakang Zeke. Jadi jika bangsa Eldia telah meminum bir tersebut, mereka bisa saja menjadi Titan saat Zeke telah menggunakannya. Jadi sekarang beberapa atasan termasuk Pixies telah meminum bir tersebut. Tapi hal ini masih dirahasiakan oleh para relawan Marley. Karena tujuan mereka sekarang adalah membuat atasan bangsa Eldia meminum semua air tersebut. Dengan tujuan nanti Zeke bisa memanfaatkan hal tersebut untuk mengendalikan mereka. Jadi terlihat kalau Niccolo juga memihak kelompok Hanji, mengingat mereka adalah orang terdekat dari Sasha. Oleh sebab itu Niccolo tidak memberikan bir tersebut. Atas hal itu ia menyembunyikan bir tersebut di dapur. Akan tetapi tiba-tiba Gabi dan Falco menemuinya, di mana mereka berdua berkata kalau dirinya adalah prajurit Marley. Tujuan mereka sudah jelas, yaitu untuk meminta tolong. Namun sesaat Niccolo sadar bahwa orang yang membunuh Sasha adalah salah satu dari mereka. Niccolo yang sudah gelap mata mencoba memukul Gabi dengan bir tersebut. Naasnya malah Falco yang terkena serangan tersebut. Bahkan bir itu juga masuk ke dalam mulutnya. Gabi yang melihat hal itu hanya diam ketakutan. Setelahnya Niccolo memberi kebenaran kepada keluarga dari Bloss bahwa anak ini adalah yang membunuh Sasha. Hal itu membuat semua terkejut. Hanji yang mengetahui kejadian itu tidak bisa apa-apa, lantaran Niccolo berniat untuk membunuh Gabi dan Falco. Waktu itu juga Gabi mencoba menyadarkan Niccolo
Namun tetap saja Niccolo tidak menghiraukannya. Karena sekarang ia sudah marah telah kehilangan orang yang dicintainya. Bahkan berkat Sasha dahulu, ia bisa hidup berbahagia. Namun sekarang adanya adalah kebencian dalam dirinya. Oleh sebab itu tadi Niccolo tidak ragu untuk membunuh kedua bocah itu. Meski begitu, Niccolo tidak membunuhnya secara langsung. Tetapi ia meminta ayah dari Sasha untuk membunuhnya. Namun ayah Sasha yang sangat bijak mengatakan kalau Gabi dan Falco tidak salah. Karena mereka hanya melindungi apa yang mereka sayangi. Sama halnya dengan kita. Jadi tugas orang dewasa sekarang adalah mengemban beban dari anak-anak tersebut. Biar nanti kejadian sama tidak terulang kembali. Perkataan itu membuat Niccolo tidak berkata-kata. Demikian pula dengan Gabi. Yang mana Gabi kebingungan kenapa musuhnya berbaik hati kepadanya. Tetapi hal itu tak berhenti begitu saja. Karena secara mengejutkan, Kaya mencoba membunuh Gabi. Tetapi hal itu dihentikan oleh Mikasa. Nah, mulai dari sini Gabi mulai bimbang karena musuhnya ternyata adalah orang yang baik. Jadi ia mulai berpikir bahwa siapakah yang salah dan yang benar. Setelah semua itu Niccolo baru memberitahu kepada Hanji dan semuanya bahwa bir itu telah dicampur oleh cairan belakang Zeke. Hal itu membuat mereka semua terkejut. Dan ternyata ini semua adalah ulah dari Yelena. Apalagi sekarang Yelena juga bekerja sama dengan kelompok Jaegeris untuk menyelesaikan perintah yang diberikan oleh Zeke dahulu kala. Keadaan menjadi rusuh lagi ketika kelompok Jaegeris telah mengepung semua tempat ini. Alhasil, tim dari Hanji telah ditangkap oleh kelompok Floch. Sementara di tempat lain, Pixies juga telah digerebek oleh kelompok Jaegeris beserta Yelena. Kita beralih lagi ke sisi dari Mikasa dan Armin yang mencoba menenangkan Gabi. Bahwa kelompoknya tidak akan membunuhnya. Sementara dalam sisi Gabi, ia masih bertanya-tanya. Di tengah pembicaraan itu, tiba-tiba Eren datang ke tempat mereka. Hal tersebut membuat Mikasa, Armin, dan Gabi terdiam. Lalu Eren menjelaskan tujuan ke sini. Bahwa sekarang dirinya bertujuan untuk melakukan apapun untuk bisa membebaskan bangsa Eldia. Selain itu, ia juga memberitahu kalau ia telah bekerja sama dengan Zeke dan Yelena. Jadi terlihat kalau sekarang tujuan dari Eren pun terlihat sudah matang. Maka dari itu, Eren sudah berani melakukan rencananya. Pada waktu itu, Mikasa dan Armin mencoba membuat Eren sadar akan perbuatannya. Alih-alih menyadarkan Eren, malah Eren yang menyadarkan mereka bahwa Mikasa dan Armin yang telah dikendalikan. Hal itu membuat Armin terkejut, karena dirinya tidak dikendalikan. Tetapi Eren membantahnya bahwa sekarang Armin telah dikendalikan oleh ingatan dari Bertolt. Sedangkan Mikasa telah terpengaruh oleh insting klannya sendiri. Bahkan Eren mengatakan hal yang menyakitkan kepada Mikasa, bahwa Mikasa adalah seorang budak. Armin yang mendengar hal tersebut langsung menghajar Eren. Tetapi sialnya malah ia yang dihajar balik. Alhasil Eren membawa mereka berdua ke Shiganshina. Di tempat lain, Levi dan bawahannya masih menjaga Zeke agar tidak bisa kabur. Di suasana yang tenang itu, Zeke hanya berbasa-basi dan menceritakan tentang masa lalunya. Dengan tujuan agar semua bir yang ada di tempat ini bisa diminum oleh semua bawahan dari Levi. Dan nanti saat semua telah selesai, maka ia akan merubah semuanya menjadi Titan. Di kesenjangan itu, Zeke juga mengungkapkan kalau peristiwa di desa Ragako adalah ulahnya. Yang mana saat itu ia mengubah semua orang menjadi Titan untuk bisa menyerang para pasukan pengintai. Setelah beberapa hari di sana, Zeke pun memulai rencananya. Sementara Levi yang tidak mengetahui hal tersebut hanya menjaganya saja. Alhasil hal itu dimanfaatkan oleh Zeke untuk merubah semua teman Levi menjadi Titan. Dan nanti Zeke menggunakan Titan tersebut untuk membunuh Levi. Levi yang melihat semua temannya menjadi Titan sangat sedih dan marah. Tetapi mau tidak mau ia harus membunuhnya. Alhasil dengan singkatnya, Levi membunuh semuanya. Lalu ia pun bergegas untuk menebas Zeke. Zeke yang sedang terpojok akhirnya berubah dalam mode Titan-nya. Tetapi hal itu sudah diantisipasi oleh Levi, karena sekarang ia sudah berlatih keras hanya untuk bisa membunuh Zeke. Dan akhirnya Levi bisa membuat Zeke tidak berdaya. Setelah kejadian itu, Levi membawa Zeke ke suatu tempat. Untuk melepaskan kemarahan, Levi sedikit menyiksa Zeke. Dengan alasan ia tidak mau Zeke berubah menjadi Titan lagi.
Di lain sisi, Floch membawa Hanji ke suatu tempat. Namun sebelum itu, ia ingin merekrut beberapa kadet yang baru. Namun saat di sana, ia dihentikan oleh Kate Shadis. Sesaat di sana, ia membuat semua prajurit baru untuk mengikuti kelompok Jaegeris. Karena sekarang cara Kate Shadis sudah kuno. Lantaran sekarang musuh Eldia bukan Titan, melainkan sesama manusia. Alhasil Floch mengutarakan idealisme kelompok Jaegeris adalah untuk membuat umat Eldia bebas. Alhasil, dengan idealisme yang begitu realistis, banyak para kadet baru yang bergabung. Setelah semua itu, Floch meminta kadet tersebut untuk menghajar Kate Shadis, lantaran Kate Shadis telah menentang paham Jaegeris. Beralih lagi ke tempat dari Levi dan Zeke. Di saat itu, Levi masih menyiksa Zeke agar tidak bisa berubah menjadi Titan. Bahkan ia memasang senjata Titan ke tubuh dari Zeke. Dengan tujuan jika Zeke memberontak, maka ia bisa terbunuh dengan senjata tersebut. Dalam sisi Zeke sekarang, ia hanya bisa pasrah dengan perilaku dari Levi. Di saat-saat kematian Zeke, terlihat masa lalu darinya, yang mana pada masa kecilnya ia sudah mendapatkan cobaan yang berat, di mana keluarganya dibenci oleh bangsa Marley. Bahkan mereka diperlakukan seperti binatang. Apalagi kedua orang tuanya sekarang adalah restorasi Eldia, di mana Grisha menaruh beban besar kepada Zeke untuk menjadi prajurit yang hebat, agar nanti bisa menjadi kandidat pewaris Titan. Dengan tujuan jika nanti Zeke bisa mendapatkan Titan, restorasi Eldia akan dimulai. Nah, untuk itu Grisha memaksa keras Zeke untuk mempelajari sejarah Eldia dan para Titan. Dengan tujuan agar Zeke tidak terpengaruh oleh bangsa Marley dan tetap mempercayai bangsa Eldia. Bahkan terlihat kalau Grisha mendoktrin anaknya agar bisa menjadi harapan bangsa Eldia. Dalam sisi Zeke sebenarnya ia ingin membantu kedua orang tuanya. Namun setelah terus menurut, ia menjadi kehilangan akal karena ia tidak sesuai harapan dari ayahnya. Nah, di kesedihan itu tiba-tiba ia bertemu dengan seorang yang bisa menenangkan hatinya. Orang itu adalah Tom Keysever, yang ternyata Tom adalah pewaris dari Beast Titan. Namun saat ini pemerintah tidak menganggap kalau Titan dari Tom tidak berharga, dikarenakan Tom hanyalah uji coba saja. Dimulai dari sini, pelarian utama dari Zeke adalah kepadanya, lantaran Tom adalah orang yang bisa memahami kesedihannya. Sejak hari itu Zeke mulai dekat dengannya. Bahkan Zeke sudah menganggap Tom sebagai ayah keduanya. Lalu ia yang sudah percaya mengeluarkan semua beban pikiran, bahwa ia adalah anak dari pemimpin restorasi Eldia. Tom yang mengetahuinya sangat terkejut. Lalu ia meminta Zeke untuk melaporkan kedua orang tuanya, dengan tujuan agar Zeke juga tidak dibuang. Alhasil Zeke pun mengkhianati kedua orang tuanya dan memilih Tom sebagai keluarga kedua. Cerita bersingkat lagi saat Zeke telah tumbuh dewasa. Di saat Zeke dewasa, Tom juga mengatakan kalau dulu ia mempunyai istri dan anak dari bangsa Marley. Namun saat istri dan anaknya mengetahui kalau dirinya adalah bangsa Eldia, istrinya bunuh diri. Setelah kejadian itu, Tom berpikir keras cara untuk menyelamatkan dunia dari diskriminasi. Oleh sebab itu, ia bergabung dengan penelitian Marley untuk mengetahui cara untuk menyelamatkan dunia. Setelah mendengar cerita tersebut, Zeke pun terkejut. Tapi mulai dari situ Zeke memiliki sebuah cara yang cukup bagus, yang mana ia berencana untuk membuat bangsa Eldia mandul. Rencana tersebut ia namakan dengan euthanasia, yaitu membuat bangsa Eldia punah secara perlahan dengan membuat mereka mandul. Nah, alasan ia melakukan hal itu agar kelak ia tidak menyakiti para saudara-saudaranya. Setelah semua hal yang telah Zeke dan Tom cari lebih dalam dan mematangkan rencana, akhirnya Zeke menjadi pewaris dari Beast Titan. Dan sekarang ia berniat untuk mewujudkan impian dari Tom. Mungkin itulah sepenggal kisah dan tujuan sebenarnya dari Zeke. Kita beralih lagi ke masa yang sekarang. Setelah Zeke pasrah dengan keadaan, Zeke memutuskan untuk mengakhiri hidupnya agar tidak bisa tertangkap oleh Levi. Alhasil ia meledakkan tombak halilintar itu agar Levi mati bersama dengan dirinya. Dan terlihat ledakan dari senjata itu sangat dahsyat, di mana Levi dan Zeke terlempar jauh dari lokasi kejadian. Sesaat sebelum Zeke benar-benar mati, tiba-tiba ada Titan yang mendekatinya. Namun Titan itu bukan memakannya, melainkan memasukkan Zeke yang sekarat ke dalam perutnya.
Sesaat itu juga Zeke melihat sosok perempuan aneh di dalam mimpinya. Namun siapa orang tersebut belum dijelaskan. Berpindah lagi ke arah dari Yelena yang telah menangkap dan menghentikan pergerakan dari Pixies. Di saat itu terlihat kalau Yelena telah berhasil membuat pemerintahan berada di bawah kendalinya. Yaitu dengan cara mengancam mereka semua yang tidak patuh akan menjadi Titan. Mengingat sekarang semua atasan sudah meminum bir bercampur dengan cairan Zeke. Sementara dalam sisi Pixies sekarang, ia juga tidak bisa apa-apa. Karena sebentar lagi dirinya juga akan mati. Di suatu tempat terlihat kalau Mikasa dan yang lain telah dipenjara di suatu tempat. Di saat itu mereka membahas alasan dan kenapa Eren telah melakukan hal seperti itu. Namun sepertinya Mikasa dan Armin masih mempercayai Eren. Karena pastinya Eren melakukan semua itu pasti ada alasannya. Namun Connie menyangkalnya. Karena sekarang Eren telah berubah daripada yang dulu. Jadi terlihat kalau Connie ini adalah orang paling realistis. Bersamaan pula, mereka didatangi oleh Yelena. Kedatangan Yelena ke tempat ini adalah untuk memberitahu kebenaran tentang tujuan dari Zeke. Hal itu membuat semua terkejut. Namun sebelum itu ada sebuah masalah, di mana masalah itu timbul dari Niccolo yang berselisih dengan relawan lainnya, di mana ia merasa dibohongi oleh relawannya sendiri. Bahkan relawan tersebut malah menjelek-jelekan Niccolo karena telah berpihak kepada iblis. Namun tak disangkanya Yelena membunuh relawan tersebut. Dengan alasan dia adalah orang yang membuat kebencian terulang. Jadi jika masih ada orang seperti itu, maka peperangan tidak akan berakhir. Singkat cerita, Yelena menjelaskan kepada mereka semua apa tujuan dan motif dari Zeke. Bahwa Zeke ingin membuat bangsa Eldia mati secara perlahan. Yaitu dengan cara memandulkan semua umat Eldia. Setelah mengetahui hal tersebut, Mikasa dan yang lain terkejut. Tapi di sini orang yang terlihat bahagia adalah Armin. Bahkan Armin sempat menangis karena tujuan dari Zeke sangat mulia. Di suatu tempat Eren mendatangi Gabi. Dengan tujuan ia memaksa Gabi untuk memberitahu teman-temannya yang telah menyelinap ke dalam dinding. Karena ia tahu kalau ada beberapa orang yang sudah masuk. Benar saja tiba-tiba Pieck ada di sana. Namun saat itu Pieck tidak bisa membunuh Eren secara langsung. Karena tugas darinya adalah untuk menggantikannya. Tapi ternyata hal itu adalah alibinya saja. Bahwa ia berniat untuk menjebak Eren ke suatu tempat. Kali ini Pieck berhasil membohongi Eren kalau ia mau memberitahu keberadaan dari musuhnya. Namun Eren sepertinya juga tidak mempercayainya. Maka dari itu ia memborgol Pieck bersama dengan Gabi. Dengan tujuan jika Pieck berubah menjadi Titan maka Gabi akan mati. Dan seperti yang dikira, Pieck berhasil menipu Eren. Tapi sebelum itu, Yelena memberitahu kepada Eren untuk berhati-hati kepada Pieck. Karena dia adalah orang yang licik. Singkat cerita, Eren pun berhasil masuk ke tempat jebakan dari Pieck. Yang ternyata dari bawah Porco Galliard berniat memakannya. Namun beruntungnya Eren hanya kehilangan satu kakinya. Atas hal tersebut Eren berubah menjadi Titan. Tak terduganya lagi, di atas sudah ada beberapa balon udara milik Marley. Benar saja, Reiner dan kawan-kawannya berniat untuk menyerang balik dan menyelamatkan Gabi dan Falco. Nah, itulah akhir cerita dari Attack on Titan Final Season Part 1. Cerita akan menarik lagi ke Season 4 Part 2. Di mana nanti di season itu semua peperangan besar dan misteri tentang Titan akan terungkap di sana. Terima kasih sudah menonton video ini dan sampai jumpa di video selanjutnya.